Kenapa kok kita memilih komoditas pisang? Karena di Balai Catur yang sisi selatan yang perbukitan saya bilang tadi, itu banyak sekali tumbuh tanaman pisang yang selama ini oleh warga itu tidak terlalu istilahnya digali potensinya, karena kan ke depan itu menjadi kampung kayak kampung di sekitar, sehingga sudah di-branding di awal kampung pisang Jogja. Jakarta emang sebagaimana di situ banyak sekali pohon pisang. Iya betul sekali yang belum terpertimbangkan. Kita mencoba menggali potensi lokal potensi lokal yang ada di sana kemudian kita coba kreasikan, kita inovasi sehingga menjadi produk yang mudah-mudahan menarik wisatawan, karena kan kita Jogja kan kota wisata sehingga harapan kita produk-produk yang kita sajikan itu bisa menjadi alternatif ataupun mungkin wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UMKM, kembali lagi bersama kami dengan podcast Bincang UMKM bersama dengan Bibi yang tergabung dalam pemerintahan Kabupaten Sleman. Ya, kembali lagi bersama dengan saya yakni Devi dan juga Bapak Lukman. Oke, Pak Lukman. Jadi Pak Lukman sendiri perwakilan dari Forkompuni, Pak Lukman? Ya, saya Ketua Forum UMKM Kalurahan Balai Catur Gamping. Oh, Jadi di sini kami akan berbincang-bincang mengenai Forkom Kalurahan Balai Catur. Mungkin bisa diperkenalkan, dijelaskan juga terkait dengan potensi yang ada di Balai Catur sendiri, ada apa aja Bapak? Oh ya, baik. Jadi Mbak Devi dan juga rekan-rekan UMKM semuanya, di Balai Catur itu kita akan dilewati oleh jalan nasional jalan Wates. Itu kalau rekan-rekan dari Pasar Gamping arah ke Purworejo atau ke arah Wates itu kan pasti melewati Kelurahan Balai Catur. Nah, potensi kami itu sebenarnya cukup unik karena ada dua kondisi geografis. Ada di utara jalan dan juga di selatan jalan. Nah, yang di utara jalan ini topografinya itu lebih ke persawahan datar. Terus kemudian di selatan jalan itu uniknya adalah di sana perbukitan. Nah, jadi teman-teman UMKM di sana lebih yang pertama itu banyaknya adalah sektor kuliner. Ada juga sektor jasa dan juga kerajinan. Cuman memang berdasarkan data yang kami peroleh dari pendaftaran dan juga pendataan UMKM itu 70% masih kuliner. Iya, betul sekali. Kalau dari anggotanya sendiri itu ada berapa, Pak? Kalau anggota yang terdaftar itu kurang lebih 500. Ya, 500. Cuman yang sudah mengisi data itu baru 300. Tapi itu juga sudah termasuk banyak banget, Pak. Kita sudah pernah melakukan semacam ngisi formulir lah. Itu ada sekitar 300-an yang sudah terdata. Tapi sebenarnya potensinya ada kurang lebih 500-an. Itu yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi mungkin lebih banyak lagi sebenarnya. Betul. Kalau dari kuliner sendiri itu biasanya mereka memproduksi apa saja, terus dari kerajinan itu memproduksi apa saja? Nah, kalau teman-teman di penggiat UMKM itu kebanyakan itu semacam kayak gini, ada jajanan-jajanan. Jadi kalau kita membagi jajanan itu ada dua lah, ada jajanan basah dan jajanan kering. Jajanan basah itu ya kayak misalnya yang cepat basi lah, 1-2 hari itu sudah basi. Nah, kayak jajanan kering itu seperti ini, keripik-keripikan, makanan-makanan yang dia bisa lebih tahan lama, bisa bertahan 1, 2, 3 bulan. Kebanyakan teman-teman itu memproduksi yang jajanan kering dan jajanan basah itu tadi. Nah, terus kemudian jajanan basah biasanya mereka jual ke warung, toko ataupun jajan-jajan pasar gitu. Nah, yang jajanan kering teman-teman itu sajikan atau pasarkan di toko, warung, ataupun ada juga yang sudah mulai memasarkan di toko oleh-oleh. Ada juga yang onlinean, tapi tidak banyak sih. Itu. Kalau dari pengrajin sendiri tersedia sudah ada pengrajin dari apa, Pak? Membuat apa begitu? Untuk kerajinan itu ada beberapa
kayak fashion gitu ya, fashion, terus kemudian craft, kerajinan dari anyaman-anyaman, ada juga aksesoris-aksesoris kayak misalnya hiasan-hiasan, pernak-pernik rumah, terus ada juga yang terkait dengan fashion kayak tas, gelang, dan lain sebagainya, terkait dengan hijab dan lain sebagainya itu ada. Terus kemudian yang dari bahan-bahan alami kayak misalnya kerajinan dari bambu itu juga ada di Kelurahan Kali. Lalu selama menjalankan UMKM nih, para anggota itu bekerja sama dengan siapa aja? Kalau bekerja samanya dalam hal apa nih? Kalau misalnya dalam hal sisi produksi, biasanya tidak terlalu banyak pihak yang diajak bersama, Mbak, karena mereka biasanya juga mandiri dan bahan bakunya juga bahan baku produksi itu juga tidak menjadi kendala. Nah, mungkin kerjasama yang lebih banyak itu yang di bidang pemasaran. Karena sebenarnya teman-teman UMKM itu kalau kita lihat ada sebagian dari mereka itu punya produk bagus-bagus. Ya. Punya produk yang mungkin kalau kita masukkan ke segmen pasar oleh-oleh Jogja itu mereka masuk. Nah, biasanya mereka itu punya kendala di pemasaran. Ya. Terus kemudian ada juga yang segmen pasarnya itu mereka bisa untuk langsung end user atau langsung konsumen. Jadi tidak melalui reseller dan lain sebagainya. Mereka biasanya jajakan langsung ke toko-toko, warung-warung, ataupun mereka melalui online, kayak marketplace dan juga sosial media. Nah, jadi kalau untuk secara kelembagaan yang dimaksud berkolaborasi dengan mana, ini mungkin lebih ke toko oleh-oleh. Jadi ada sebagian teman-teman kita yang sudah apa istilahnya memasarkan produknya di toko oleh-oleh, kayak di bandara, juga beberapa toko oleh-oleh yang ada di Jogja. Kalau dari para anggota sendiri, apakah sudah mendapatkan pelatihan gitu Pak? Dari pemerintah atau dari instansi lain? Oh ya, kalau untuk pelatihan ataupun pembinaan itu sudah ada. Jadi kita di forum UMKM Kapanewon ataupun Kelurahan itu kan selalu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM. Biasanya informasi-informasi baik itu pelatihan atau fasilitasi dari Dinas Koperasi UMKM itu selalu kita terima. Jadi biasanya untuk pelatihan, fasilitasi itu biasanya sudah ada. Itu yang dari pemerintah. Ya, ada juga sebagian dari kelurahan. Kelurahan juga ada sebagian memfasilitasi juga. Kayak pelatihan ataupun apa istilahnya koordinasi untuk kita itu biasanya difasilitasi. Nah, kayak teman-teman dari HIPI ini kan, nah itu juga pernah melakukan kolaborasi lah. Ada sebagian teman-teman di organisasi-organisasi kelembagaan yang bergerak di UMKM, ada juga yang berkolaborasi dengan kita. Baik itu meliputi pelatihan-pelatihan UMKM, terus kemudian juga perizinan-perizinan. Kan biasanya kalau produk-produk kayak gini itu kan biasanya mereka terbatasnya di perizinan. Perizinannya bagaimana, apalagi yang baru-baru gitu kan. Nah, biasanya mereka bingung kan. Nah, biasanya kita linkkan langsung itu dengan dinas ataupun dengan lembaga yang terkait. Seperti HIPI dan lainnya. Baik, saya izin mengulas dari ya, boleh, siap. Ya, ini teman-teman bisa dilihat di sini ada keripik gedebok pisang. Jadi gedebok itu bisa dijelaskan Pak, ini keripiknya dari apa, bahannya apa, bagaimana? Ya, jadi ini salah satu produk kreasi dari teman-teman UMKM Balai Catur. Ya, diproduksi oleh salah satu kelompok tani yang ada di sana. Nah, terus ini ada sedikit sejarahnya. Kenapa kok memilih keripik gedebok pisang? Sebenarnya ada beberapa olahan dari pisang. Ada keripik gedebok pisang, ada kerupuk bonggol pisang, ada ceriping pisang, ada sale pisang, ada juga di kelompok tani itu yang sudah memproduksi dendeng dari jantung pisang. Nah, cuma kebetulan nggak tahu. Yang dibawa cuma keripik gedeboknya. Nah,
Kenapa kok kita memilih komoditas pisang? Karena di Bali Catur yang sisi selatan, yang perbukitan saya bilang tadi, itu banyak sekali tumbuh tanaman pisang. Yang selama ini oleh warga itu tidak terlalu istilahnya, digali potensinya. Nah, selama ini kan kalau kita melihat produk itu kan dari pisang itu kan paling tripping pisang, yang diolah buahnya, atau juga yang sudah diolah oleh teman-teman pelaku warga di Bali Catur sisi selatan itu adalah daunnya. Nah, daun pisangnya itu mereka sudah banyak distor-storkan ke pedagang-pedagang, terus kemudian pedagang itu menyetorkan ke resto-resto. Ya, jadi sudah ada jalur istilahnya pemasarannya. Nah, kita mencoba menggali potensi yang belum dioptimalkan, yaitu adalah yang selama ini dianggap limbah. Kan selama ini gedebok itu kan dianggap limbah, karena cuma diambil daunnya, diambil buahnya. Nah, jantungnya pun itu sebenarnya tidak banyak yang mengolah juga. Nah, ya ada di pasar itu dijual jantung pisang, sudah sebagian diolah. Tapi untuk warga yang ada di tempat kami itu kayak gedeboknya itu belum diolah sama sekali. Bonggol pisang yang ada di dalam tanahnya itu juga belum diolah sama sekali. Jadi kelompok tani yang ada di tempat kami itu mengolah hal-hal yang itu memang belum dioptimalkan atau digali potensinya. Nah, salah satunya adalah keripik. Alhamdulillah juga sudah punya izin edarnya, ada halalnya, ada RT-nya. Ini juga semuanya fasilitasi dari pemerintah. Halalnya, PIRT-nya gitu. Ya, sudah fasilitasi dari pemerintah. Itu kita ikut program-program, ada fasilitasi pelatihan-pelatihan teman-teman pelaku UMKM di sana. Ada juga sebenarnya beberapa produk itu yang sudah masuk bandara di Kelurahan Bali Catur. Ya. Itu ada kayak teman kami ada olahan midowuh, ada juga pastel mini, ada juga emping Garut, ada juga rengginang dari Telo. Terus beberapa produk dari forum UMKM Bali Catur itu sudah masuk bandara. Nah, ada juga itu kelompok tani di utara jalan. Nah, kalau ini kita ngomong di selatan jalan. Di utara jalan itu juga ada yang mengkreasikan itu aneka olahan produk dari pepaya, tanaman pepaya. Ya, ada yang dibikin manisan kayak karika gitu. Nah, kalau karika kan dari Wonosobo ya, dari Dieng. Nah, itu teman-teman mengkreasikan, jadi produknya itu kayak karika, cuma dari pepaya, manisan pepaya lah. Ada juga yang dibikin keripik. Pepayanya dibikin keripik. Menarik. Ya, jadi ngolah komoditas pertanian, kita berkolaborasi dengan kelompok tani kan. Nah, banyak tanaman pisang, kalau di selatan banyak tanaman pisang yang diolah keripik bonggolnya, gedeboknya. Nah, kalau yang di utara jalan itu ada kelompok tani yang membudidayakan pepaya, nah, sehingga diolah pepayanya. Jadi setiap daerah mengoptimalkan potensi yang ada. Betul sekali. Menarik. Kayak contohnya gedebok ini ya, dari pohon pisang yang biasanya diambil atau dibuang diubah menjadi keripik yang enak. Boleh dicicipin. Iya, nanti. Jadi di kemasan ini sendiri juga dikemas dengan sangat yang menarik. Nah, itu dimana ada bidang yang transparan sehingga calon konsumen itu bisa melihat melihat produknya bentuknya seperti apa, bentuknya gimana gitu. Dan juga sudah tertera baik Kampung Pisang Jogja. Ya, itu apa istilahnya? Mungkin juga program ke depan. Jadi teman-teman di sisi selatan jalan itu mau mengoptimalkan ke depan itu menjadi kampung kayak kampung wisata. Nah, sehingga sudah di branding di awal kampung pisang Jogja. Karena emang sebagian besar di situ banyak sekali pohon pisang di daerah. Iya, betul sekali yang belum teroptimalkan. Iya. Kita mencoba menggali potensi lokal lah. Potensi lokal yang ada di sana apa, terus kemudian kita coba kreasikan, kita inovasi sehingga menjadi produk yang mudah-mudahan menarik untuk wisatawan, karena kan kita Jogja kan kota wisata ya. Iya, betul. Sehingga harapan kita produk-produk yang kita sajikan itu bisa menjadi alternatif, ataupun mungkin wisatawan bosan dengan oleh-oleh yang selama ini itu aja gitu kan. Betul. Oleh-oleh Jogja itu selain
bakpia itu apa sih ya gitu kan. Nah mungkin bisa jadi alternatif. Oh yang khas dari Jogja apa? Nah mungkin salah satunya nanti bisa ini keripik Iya. apel pisang. Oh iya, betul betul. Ini sangat Gitu. menarik sekali juga teman-teman karena jarang banget ada keripik gedebok pisang. Itu kayak jarang sekali. Eh, Dan juga ini ada varian rasa itu ada original, pedas, balado dan barbecue. ya Ini sudah terdapat tertulisan terbuat dari pelepah pisang pilihan. Untuk ya komposisinya yang pasti gedebok kenapa pisang. bisa? Gedebok pisang dan ada beberapa bumbu lain dan juga ini sudah terverifikasi halal dan juga sudah ada izin IRT-nya. Lalu sudah tertera juga expirednya nggih Pak nggih. Ya Jadi aman dikonsumsi sebelum ya gitu. Wah, menarik sekali. Jadi masyarakat di sana menurut saya itu sangat inovatif dan kreatif karena mereka mengoptimalkan apa yang ada, betul memaksimalkan apa yang ada. betul Jadi sekali semua itu tidak bisa hanya dibuang tapi bisa kita optimalkan lagi. betul sekali. Wah, menarik banget. Nah, Lalu saya bertanya terkait hal kendala sih Pak. Kendala selain yang tadi, mungkin adakah kendala lain gitu Pak yang sudah dihadapi? untuk teman-teman UMKM ya, untuk teman-teman UMKM itu sebenarnya menurut saya karena di Balai Catur itu banyak produknya itu adalah makanan seperti keripik-keripikan kayak gini. Itu kebanyakan itu adalah di pemasaran. Masih tetap Ya, masalah nggih? pemasaran. Karena mohon maaf, mungkin ada SDM yang terbatas, ada juga jaringan yang terbatas, sehingga belum bisa bagaimana menyusun strategi marketing, strategi branding gitu kan. Nah itu kelemahan dan mungkin bisa saya bilang itu sebagian besar teman-teman UMKM lemahnya di situ. Ini teman-teman UMKM itu bisa memproduksi sebuah produk Iya, betul. dan menurut saya kualitasnya juga bagus, sudah bagus. Tinggal mereka bagaimana mau mengurus perizinan-perizinannya. Kadang mereka, waduh kok ribet ya, Iya. gitu kan. Harus ngurus Syarat-syaratnya halal, banyak gitu. gitu-gitu. Ngurus PIRT, Iya. padahal itu penting Iya. untuk konsumen kan gitu. Nah, mereka tidak bisa membaca bahwasanya itu adalah terkait produk mereka ketika dijual ke konsumen. Konsumen itu butuh kenyamanan, butuh istilahnya apa ya label gitu yang membuat bahwa kalau saya beli produk itu aman kan gitu kan. Iya, betul. Nah, itu kadang yang tidak dimiliki kesadaran oleh teman-teman UMKM. Sehingga salah satu yang menjadi kendala kita adalah memberikan edukasi kepada teman-teman UMKM bagaimana supaya mereka itu mau gitu. Ayo diurus deh gitu walaupun dengan sedikit susah payah. Iya. Buang waktu, buang biaya, buang tenaga gitu Iya. kan. Tapi nanti ketika sudah ada halal, sudah ada PRT, yakinlah potensi pasar itu akan lebih terbuka lebar. Betul. Gitu. Karena menurut kami produknya sudah bagus gitu. Iya. Nah, terus yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi ini terkait bagaimana membuat produk itu kalau standar PIRT itu kan sudah ada standarnya, Mbak. Dapurnya harus bagaimana, alat-alat produksinya harus bagaimana, kan gitu ya. Oke. Nah, yang higienis, yang sehat dan lain sebagainya. Nah, salah satu kendala teman-teman UMKM ketika mereka produknya sudah bagus, sudah ada perizinan edarnya. Nah, kalau misalnya ada buyer gitu kan, Iya, betul. yang minta, Pak, Bu, minta sekian kental, sekian ton gitu. Nah, terkendala produksi karena sebagian bikinnya masih manual Iya, gitu masih kan. tradisional. Iya, Terbatas. sehingga perlu adanya sentuhan-sentuhan teknologi, mesin produksi ya kan. Nah, tapi memang perlu diketahui bahwasanya mesin produksi dan alat-alat produksi untuk mendukung produksi itu memang membutuhkan biaya. Iya. Nah, kayak contoh ya, ini Iya. contoh yang diproduksi teman-teman nih, kita kan juga ikut mendampingi ya dari kepengurusan Forum UMKM Balai Catur. Kita ikut mendampingi. Ternyata setelah diproduksi, membutuhkan alat, gitu kan, tambahan alat. Apa itu? Yang paling sederhana adalah alat peniris minyak atau spinner kan Iya, gitu kan. spinner. Nah, kenapa kok kita butuh? Karena peniris minyak itu penting supaya produksinya kualitasnya lebih bagus, keawetannya lebih terjaga kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kan di sisi yang lain saya bilang tadi butuh investasi kan gitu kan. Iya. Nah, teman-teman kelompok tani atau UMKM, waduh nggak ada duitnya apa gitu kan. Nah, sehingga kita kolaborasikan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga organisasi non pemerintah. Nah, yang contoh ini boleh sebut lembaganya boleh nggak ya? Monggo. Boleh ya. Nah, ini saya kasih contoh dari teman-teman kelompok tani yang memproduksi ini.
kita linkkan dengan lembaga Lazis. Oh iya. Lazis Muhammadiyah. Nggih. Waktu itu kebetulan pas kita ada informasi program pendampingan kemitraan dari Lazismu UMY waktu itu. Nah, terus kemudian kita linkkan. Nggih. Kita linkkan dan alhamdulillah lumayan dapat bantuan alat produksi. Alhamdulillah. Sehingga bisa beli macam-macam, bisa beli timbangan digital, bisa beli spinner, bisa beli sealer, macam-macam untuk menunjang produksi ini. Nah, sehingga lebih bagus lah gitu. Bisa juga memperbaiki kemasan kan gitu kan. Dari dulu yang cuma plastik gitu kan, kita sudah lebih bagus lah gitu. Nah, terus juga salah satunya lewat pengabdian masyarakat dari universitas, Mbak. Oh iya. Nah, itu universitas itu perlu teman-teman ketahui, mereka semua universitas yang ada di Jogja punya program pengabdian masyarakat. Iya. Baik mahasiswanya ataupun dosennya. Nggih. Nah, kalau mahasiswanya biasanya KKN. Nggih. Nah, kita sering linkkan teman-teman KKN, beberapa universitas yang ada di Jogja, itu untuk support program-program pengembangan UMKM yang ada di kelurahan kami. Baik itu kan gini, salah satu yang lemah di teman-teman UMKM, apalagi Nyon Sewu yang kalangannya itu sudah tidak milenial, sudah kolonial gitu kan. Itu adalah teknologi, Iya, betul. digitalisasi kan itu. Nah, biasanya kalau mau jualan online mereka itu terkendala. Kalau jualan online kan yang dijual itu foto sama video kan gitu. Ya. Konten kan Ya, gitu kan. kontennya. Nah, itu kalau mau posting jualan produknya itu fotonya gelap gitu kan. Fotonya Yang penting foto ngeblur aja gitu kan. Ya. Waduh, ini mana menarik untuk Iya. konsumen kan gitu kan. Betul. Nah, kita minta bantuan teman-teman KKN nih. Iya. Mas, Mbak, tolong ini dibantu foto Konten produknya konten. supaya bagus gitu kan. Iya. Supaya mereka punya konten video produk gitu kan, Iya. dieditin gitu Iya. kan. Nah, sehingga terus nanti diserahin ke teman-teman UMKM, mereka tinggal upload. Nah, itu kan lebih membantu kan gitu Iya, kan. betul. Nah, ada juga itu yang pengabdian dosen. Oh iya. Nah, ini ada juga. Mungkin teman-teman di kelurahan yang lain kalau bisa ngakses, nah kebetulan teman-teman forum UMKM Kabupaten Iya. itu sudah ada juga beberapa dengan kampus-kampus. Cuman sebenarnya itu kelurahan juga bisa langsung. Misalnya kalau teman-teman punya kenalan dosen Nggih. atau juga mungkin bisa kerjasama dengan lembaga pengabdian masyarakat yang ada di kampus. Contohnya ini juga sama, Mbak. Jadi salah satu pengembangan yang ada di kelompok tani itu adalah membuat tepung pisang. Tepung pisang. Iya, tepung pisang. Jadi pisang dijadiin tepung. Iya, bisa ditepung. menarik. Gluten free itu. Oh, iya. Nah, kemarin terkendala apa? Wah, ini kita nyediain mesin penepungnya lumayan mahal nih. Jutaan, investasinya jutaan. Nah, waktu itu kita sambungan dengan program pengabdian dosen. Nah, dosen punya program pengabdian kan gitu. Nah, dari program pengabdian itu ada pelatihannya, ada jejaring pemasarannya, termasuk juga bisa sampai membeli investasi alat penepung tadi itu, Wah. alat produksi lah gitu, untuk memproduksi tepung pisang. Nah, jadi itu salah satu model-model yang kita lakukan. Ada juga dengan ya beberapa teman-teman lah lembaga-lembaga gitu, pelatihan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga teman-teman UMKM harus sadari bahwasanya investasi itu tidak melulu harus alat produksi gitu. Tapi investasi itu adalah ilmu dan juga jaringan. Nah, itu. Nah, itu lebih penting sebenarnya. Iya. Kalau kita punya jaringan, kayak tadi, kita punya jaringan ke lembaga pengabdian, gitu kan. Walaupun nggak punya uang, tapi bisa kan gitu kan, Iya, dilingkan betul. sehingga bisa alat produksi. Pemasarannya juga sama. Kalau Gitu. ilmu bisa saling sharing ilmu. Betul sekali. Pemasaran. Betul sekali, Mbak. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement nih Pak, Oke. harapannya nih untuk UMKM agar lebih maju itu bagaimana? Harapan yang lain gitu Pak, bisa disampaikan. Oke, nah ini harapan. Kalau untuk UMKM, saya yakin program-program dari dinas itu sudah banyak sekali. Iya. Tapi menurut saya mungkin lebih bisa diinovasi gitu ya. Misalnya kalau pelatihan, fasilitasi perizinan itu kelihatannya kok kami melihat dari teman-teman terutama di Bali Catur ya, halal itu mungkin kita bisa bilang 70% teman-teman ini sudah punya halal gitu kan. Iya. Dengan kemarin ada program halal gratis gitu kan. Iya. PIRT itu mungkin bisa kami katakan 50% sudah punya PIRT.
Yang lainnya kan program reguler dari dinas kan sudah ada terus kan tiap tahun kan, fasilitasi PRT, sertifikasi PKP untuk sebelum PRT, halal dan lain sebagainya sudah ada. Nah, cuman mungkin bisa dioptimalkan yang saya bilang tadi, teman-teman itu lemah dari sisi pemasaran sama fasilitasi investasi alat produksi. Nah, mungkin bisa disisihkan sebagian pendanaan itu ke sana. Jadi ada fasilitasi alat produksi dan juga pemasaran. Mungkin tidak harus pakai anggaran dari dinas atau pemerintah langsung. Mungkin dari pemerintah memfasilitasi itu tadi, jejaring-jejaring yang kemungkinan bisa CSR gitu, terus kemudian juga lembaga-lembaga, kampus-kampus gitu. Kalau bisa dikoneksikan, menurut saya akan lebih bagus. Nah, teman-teman UMKM itu lemah di sana. Kalau ini bisa difasilitasi oleh pemerintah, dinas koperasi UMKM atau dinas-dinas terkait, nah ini akan lebih membantu mereka. Nah, terus kemudian dari kelurahan, bukannya ini ya, mungkin ini subjektif saya. Hampir semua kelurahan itu belum punya istilahnya program-program yang itu istilahnya pengen piye caranya supaya UMKM di kelurahan masing-masing itu bisa berkembang gitu. Nah, contoh yang kami rasakan di Kelurahan Balai Catur gitu kan. Sudah ada sebagian ya, kita difasilitasi pertemuan, bahkan juga pendanaan, tapi sebenarnya untuk mengakselerasi teman-teman UMKM itu tidak cukup gitu ya. Belum cukup lah istilahnya gitu. Perlu seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa masuk ke investasi alat produksi, fasilitasi jejaring pemasaran. Nah, termasuk juga pelatihan-pelatihan harus lebih sering dilaksanakan. Pelatihan kalau bisa itu juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di teman-teman UMKM. Kebutuhannya teman-teman UMKM masih kalau UMKM baru itu kan biasanya fasilitasi perizinan edar kan gitu kan. Alat produksi, baru pemasaran sesuai dengan jenjang atau level masing-masing teman-teman UMKM gitu. Nah, saya melihat cenderung selama ini itu masih banyak pelatihannya itu saja. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman UMKM itu mungkin bisa kebutuhan yang lainnya. Sehingga mungkin alokasi anggaran ini bisa dialokasikan ke yang lainnya. Sehingga lebih tepat sasaran lah. Nah, terus kemudian dari sisi UMKM ya, dari sisi kelembagaan forum komunikasi UMKM. Nah, sisi kelembagaan Forkom itu kan mulai dari kelurahan, Kapanewon sampai kabupaten itu kan sudah ada ya. Nah, cuman kalau menurut saya ini belum terfasilitasi. Padahal teman-teman Forkom di kelurahan, Kapanewon dan kabupaten itu sebenarnya mereka punya niatan, punya juga visi untuk bagaimana bareng-bareng membangun UMKM. Tapi saya melihat belum terfasilitasi secara maksimal. Baik itu Nyon Sewu, mungkin dari sisi fasilitasi program-program, fasilitasi event-event, ataupun mohon maaf, fasilitasi anggaran-anggaran yang bagaimana bisa mensupport teman-teman forum UMKM itu lebih optimal dalam pendampingan. Kan selama ini yang lemah di UMKM itu salah satunya kan pendampingan, ya kan? Nah, mungkin kita sudah punya plot, ya kan? Tapi personel plot kan juga terbatas, nggak mungkin setiap hari bisa mendampingi kan, gitu kan? Nah, sehingga harapannya ketika nanti ada pos untuk pendampingan, nah, ini teman-teman forum UMKM di kelurahan, Kapanewon dan kabupaten ini bisa lebih porsinya lebih untuk porsi pendampingan. Bisa juga kolaborasi dengan teman-teman HIPI kan gitu kan. Dari sisi pendampingan ini mau nggak mau harus kita optimalkan supaya ada akselerasi perbaikan dan juga kemajuan produk-produk teman-teman UMKM. Ya, pastinya. Jika sudah ada ide dari bahwa kalau kita sendiri kan perlu ada hubungan untuk mengoptimalkan produk tersebut. Wah, terima kasih Pak atas ceritanya hari ini. Jadi bagi para anggota yang
di Balai Catur sendiri itu juga sudah mempunyai semangat dan inovasi dan kreativitasnya sendiri, tapi masih perlu beberapa dukungan tersebut Ya. ya pemasaran dan juga beberapa peralatan Ya. agar untuk memotivasi mereka untuk lebih bersemangat dalam memproduksi hasilnya menjadi lebih banyak lagi dan bisa diedarkan ke masyarakat yang Iya. lebih luas. Betul sekali. Karena mereka masih terbatas gitu Pak. Iya, punya keterbatasan. Wah, sangat menarik juga tadi semangatnya mungkin bisa ditiru bagi kawan-kawan semuanya untuk terus bersemangat dan berinovasi untuk selalu berkreativitas mengolah potensi yang ada. Ya. Mungkin sekian dulu dari kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam.